Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Putri Rahmadani dengan NIM 19174022124. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Praktikum Pengembangan Media dan Sumber Belajar Pendidikan Agama Islam. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran fikih, yaitu dengan materi sholat dalam keadaan darurat. Tujuan pembelajaran dengan materi sholat dalam keadaan darurat ini diharapkan siswa dapat memanfaatkan keringanan yang diberikan oleh Allah, terutama dalam hal sholat fardu setiap diberikan kesempatan, sehingga dalam keadaan tertentu tidak akan meninggalkan sholat fardu. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu sholat dalam keadaan darurat? Salah satu kemudahan dari Allah kepada umatnya yaitu tentang pelaksanaan sholat dalam kondisi tertentu. Jadi, sholat dalam keadaan darurat adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan tidak normal, baik karena sakit maupun kondisi sekitar seperti di dalam kendaraan. Yang selanjutnya yaitu tentang dasar hukum sholat dalam keadaan darurat. Dasar hukum sholat dalam keadaan darurat itu terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 102. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya dari Ali bin Abi Thalib telah bersabda Rasulullah SAW tentang sholat orang yang sakit. Jika kuasa, seseorang sholatlah ia dengan berdiri. Jika tidak kuasa, sholatlah ia dengan duduk. Jika ia tidak mampu sujud, maka isyarat saja dengan kepalanya, tetapi hendaklah sujud lebih rendah dari rukunya. Jika ia tidak kuasa sholat sambil duduk, sholatlah ia dengan berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jika tidak kuasa juga, maka sholatlah ia terlentang kedua kakinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang sholat dalam keadaan sakit. Bagaimana sih cara melaksanakan sholat dalam keadaan sakit? Jadi, cara melaksanakan sholat dalam keadaan sakit itu sesuai dengan kemampuan seseorang yang sakit tersebut. Apabila tidak mampu sholat dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Jika tidak mampu sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jika tidak mampu juga sholat dengan berbaring, maka sholatlah dengan terlentang. Dan jika masih tidak mampu juga, maka boleh melakukan sholat dengan isyarat seperti kedipan mata. Untuk melaksanakan sholat dalam keadaan sakit, yang pertama yaitu sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk dilakukan dengan duduk iftiroshi, yaitu seperti duduk dalam tasyahud awal. Sedangkan untuk niat, takbiratul ihram, iftitah, bacaan surat Al-Fatihah, dan bacaan suratan pendeknya sama seperti sholat sambil berdiri. Untuk rukuknya yaitu cukup dengan membungkukkan badan sekedarnya. Sedangkan untuk iktidalnya yaitu dengan duduk. Untuk sujudnya seperti biasa pada saat sholat dalam keadaan normal. Kemudian duduk di antara dua sujud, lalu duduk tasyahud akhir, tentunya dengan duduk tawaruk. Setelah itu, tasyahud dan bacaan salamnya juga sama seperti sholat biasa. Yang kedua, sholat dalam keadaan sakit itu dilakukan dengan berbaring ke kanan. Caranya yaitu dengan berbaring ke kanan menghadap kiblat. Semua bacaan sholat dengan berbaring sama dengan bacaan sholat sambil berdiri. Yang membedakan itu hanya pada gerakan sholat seperti ruku,
iktidal, sujud, bangun dari sujud, dan seterusnya sampai dengan salam cukup dengan isyarat kedipan mata. Untuk rukuknya dilakukan dengan membengkokkan sedikit kepala seperti hendak tunduk sebagai syarat rukuk. Sedangkan untuk sujudnya dilakukan dengan merendahkan kepala lebih sedikit dari ruku untuk membedakan antara ruku. Kemudian untuk membaca salamnya disunahkan berpaling sedikit ke arah kanan pada salam pertama dan ke arah kiri pada salam kedua. Yang ketiga, sholat dalam keadaan sakit dilakukan dengan cara telentang. Cara sholat dengan telentang yaitu dengan cara kedua kakinya dihadapkan ke arah kiblat dan jika mungkin kepalanya diberi bantal agar mukanya dapat menghadap ke arah kiblat. Dengan demikian, posisi tidurnya bagian kepala di sebelah timur dan kaki di sebelah barat. Bacaan sholatnya sama dengan ketika sholat sambil berdiri dan gerakan-gerakannya sama dengan sholat sambil berbaring. Jika seseorang sholat dengan telentang sudah tidak mampu lagi untuk memberikan isyarat, maka baginya tidak wajib melakukan apapun juga. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang sholat dalam kendaraan. Posisi sholat dalam kendaraan yaitu mengikuti arah kemana kendaraan tersebut melaju. Sedangkan untuk bersucinya bisa dengan tayamum, atau jika di kendaraan ada tempat untuk berwudu maka bisa dengan berwudu. Yang selanjutnya yaitu tata cara sholat di dalam kendaraan. Yang pertama, duduk sesuai posisi normal orang naik kendaraan. Punggung disandarkan di jok kursi dan pandangan mengarah ke depan bawah. Tentunya sudah dalam keadaan bersuci ya. Yang kedua yaitu takbiratul ihram, membaca iftitah, membaca al-fatihah, dan membaca suratan pendek dengan posisi seperti pada nomor 1. Lalu, ruku dengan sedikit menundukkan badan. Kemudian, bangkit iktidal kembali ke posisi semula. Selanjutnya yaitu sujud dengan menundukkan badan yang lebih rendah daripada ketika ruku. Lalu kemudian duduk di antara dua sujud dengan posisi duduk sempurna seperti ketika takbiratul ihram. Kemudian melakukan gerakan sholat yang lainnya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, ketika tasyahud mengacungkan isyarat dengan jari telunjuk dan pandangan tertuju ke arah telunjuk. Setelah itu, salam dengan menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri dalam posisi duduk. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.